Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian di Fatih Channel. Channel khusus pembelajaran matematika. Bagaimana keadaan kalian kali hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang materi kekongruenan dua segitiga, marilah kita awali pertemuan kali ini, pembahasan kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, akan kita mulai dengan membahas bagaimana cara menentukan dua segitiga kongruen atau tidak. Syarat dua segitiga kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Jadi yang pertama, kedua segitiga memiliki ketiga pasangan sisi segitiga yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga pasangan sisi yang bersesuaian antara kedua segitiga tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi atau SSS. Kalau kriteria ini terpenuhi, maka kedua segitiga pasti kongruen. Contoh, perhatikan gambar di bawah. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen, ini simbolnya kongruen dengan segitiga ACD. Maka akan kita selesaikan, akan kita buktikan. Untuk bisa membuktikan kekongruenan dua segitiga, kita harus menggunakan data yang sudah ada di soal atau data yang ada di materi yang sudah diajarkan di sebelumnya. Sekarang perhatikan, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi AD, dan ternyata panjangnya AB sama dengan AD. Dari mana? Ini simbolnya seret kuning ini menandakan bahwa AB sama dengan AD, itu ya. Berikutnya AC bersesuaian dengan AC, tentu karena satu sisi ya, sisinya cuma satu dipakai berdua, dan tentu sama panjang, sisinya cuma satu cuma dipakai berdua ya. Dan yang ketiga, BC bersesuaian dengan CD, dan datanya adalah BC sama dengan CD. Ini ada seret-seret biru 2, ini menunjukkan bahwa BC sama dengan CD. Ternyata kedua segitiga ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu kriteria kekongruenan dipenuhi. Karena ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD dengan kriteria sisi-sisi-sisi atau SSS. Begitu ya pembuktiannya. Bisa difahami ya. Berikutnya, dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua pasang saja. Dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi atau SSDS. Contoh, perhatikan bangun di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga STR. Mari kita buktikan, kita kaji data-data yang ada di soal. Yang pertama, PR bersesuaian dengan RT, dan ternyata datanya PR sama dengan RT. Dari mana? Ini simbolnya bahwa dia sama panjang. Kemudian QR bersesuaian dengan RS, dan datanya menunjukkan bahwa QR sama dengan RS. Ini simbolnya. Nah, kemudian sudut PRQ ini anak-anak ya, sudut PRQ
besarnya sama dengan sudut SRT. Jadi ini sama dengan ini. Kenapa alasannya? Alasannya ada di kelas 7. Karena dua sudut ini bertolak belakang. Ini data materi yang sudah ada di kelas 7, jadi sudah difahami ya, bahwa kedua sudut ini bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka besarnya sama dulu materi kelas 7. Sehingga bisa kita simpulkan kedua segitiga ini memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, sehingga terbukti bahwa segitiga PGR kongruen dengan segitiga STR dengan kriteria sisi sudut sisi atau SSDS, begitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan yang ketiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Kalau tadi dua sisi, sekarang dua sudut, hampir mirip. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut atau SDSSD. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang BC sama dengan CD. Nah, begini nih nanti yang akan kita pakai dari data yang ada di soal. Buktikan bahwa segitiga CDA yang siku-siku yang bubuk, yang horizontal, kongruen dengan segitiga CBE yang vertikal. Akan kita buktikan ya. Untuk lebih mempermudah kita dalam membuktikan ini, akan kita coba kita pisah segitiganya. Boleh begitu ya. Kita pisah seperti ini. Ini segitiga ABACD dan segitiga CBE. Mari kita perhatikan. Besarnya sudut ADC sama dengan besarnya sudut EBC. Kenapa kok sama? Ya sama-sama siku-siku, berarti dia 90 derajat. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini ya. Ada datanya ada di sini ya, ndak ngarang, ada di sini bahwa kedua sudut siku. CD sama dengan BC. Dari mana? Di soal sudah diketahui. Jadi kita pakai. Kemudian berikutnya besarnya sudut ACD. Ini ACD. Kalau yang aslinya di sini. ACD sama dengan ECB. Nah, sama ACD dan ECB kan sudutnya satu sudut ya. Kalau satu sudut jelas besarnya sama. Nah, ternyata kriteria terpenuhi, memiliki dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkannya ya CD BC sama panjang. Maka kriteria yang dipakai adalah sudut sisi sudut. Sehingga atau jadi segitiga CDA kongruen dengan segitiga CBE dengan kriteria sudut sisi sudut. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut kriteria yang keempat. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan sudut-sudut sisi atau bisa juga boleh sisi sudut-sudut ya, SDSDS atau SSDSD sama saja ya. Contohnya, perhatikan gambar di bawah. Diketahui panjang AC sama dengan AE. Besar sudut BAC sama dengan sudut DAE. Ini ya, ini ada simbolnya. Yang merah itu berarti menunjukkan bahwa sudut ini dan ini sama besar. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Kita buktikan. Sudut ABC sama dengan sudut ADE. ABC ini sama dengan ADE. Kenapa? Sama-sama siku. Jadi ada datanya di sini ya. Berikutnya ya.
sudut BAC. BAC ini sama dengan sudut DAE. Dari mana? Diketahui dari soal ya. Dan berikutnya AC sama dengan AE. AC sama dengan AE. Dari mana? Diketahui. Ternyata kedua segitiga memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar urut ya. Kalau tadi dua sudut dan sisi yang menghubungkan, kalau ini dua sudut kemudian dilanjutkan sisi yang sama. Jadi sudut sisi, beda dengan yang ketiga tadi ya. Nah, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE dengan kriteria sudut-sudut sisi, atau bisa juga nanti ditemukan sisi sudut-sudut tergantung ya. Jadi pakai kriteria sudut sisi urutannya ya, atau SD S begitu. Itu 4 kriteria cara membuktikan bahwa dua pasang segitiga kongruen. Kemudian ada yang kelima, ini khusus untuk segitiga siku-siku yang hanya diketahui dua sisi ya. Khusus untuk segitiga siku-siku, jika sisi miring dan satu sisi siku, sisi penyiku yang bersesuaian sama panjang. Ini khusus ya. Jadi sisi miringnya atau hipotenusanya sama, kemudian satu sisi yang lain yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Ini khusus segitiga siku-siku. Contoh, nah seperti pada segitiga PQR, QM tegak lurus PR. Ini ada ya, QM tegak lurus PR. RN tegak lurus PQ. Tunjukkan bahwa segitiga QRM yang ini QRM kongruen dengan segitiga RQN yang sini ya, yang bawah ini. Akan kita buktikan. Segitiga KRM dan segitiga RQN merupakan segitiga siku-siku. Ini menunjukkan ya, sudut N dan sudut M-nya siku. QR sama dengan RQ. QR sama dengan RQ. Jelas sama karena satu sisi, satu garis yang sama. Dan merupakan hipotenusa. Kenapa hipotenusa? Karena letaknya di depan sudut siku-siku. Sisi miring atau hipotenusa itu kan sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Nah, syarat satu terpenuhi, bahwa hipotenusanya atau sisi miringnya sama panjang. Syarat yang kedua, QM sama dengan RN. Dari mana? Dari data ada di soal. QM ini loh ya, tinggi ini kan bersesuaian dengan RN. Ternyata sama panjang. Dari mana? Dari data soal. Nah, ternyata pada segitiga ini kedua kriteria terpenuhi, yaitu hipotenusanya sama panjang dan salah satu sisi penyiku yang bersesuaian sama panjang. Maka kedua segitiga ini, yaitu segitiga QRM kongruen dengan segitiga RQN ya. Begitu anak-anak ya. Bisa dipahami? Demikian anak-anak cara membuktikan atau menentukan kekongruenan dua buah segitiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.